Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji juga syukur kehadirat Allah yang Maha Mu'bud. Atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat juga salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua bisa dapat bisa mendapatkan syafaatnya nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Habib Febriansyah akan memimpin jalannya diskusi terkait pendidikan ilmu sosial Ekonomi. dengan materi ilmu ekonomi. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi kedua ilmu ekonomi. Saya Muhammad Hafid dan teman saya Syaibatul Habib. Saya Risma Yasmin. Saya Sita Rosidah Maulida. Saya Regina Yulianti Apriyando. Saya Sita Rosidah Salim. untuk mengefektifkan waktu. Mari kita mulai diskusi kali ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri pertama, saya silakan. Baik, saya Siti Rosidah Maulida akan menjelaskan tentang hakikat ilmu ekonomi. Di sini hakikat ilmu ekonomi ada beberapa pengertian. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan segala kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan penggunaan sumber daya yang langka, baik itu dengan uang ataupun tanpa uang, dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, dan yang ketiga, menurut KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, memakai barang atau kekayaan. Nah, di sini ilmu ekonomi itu mempelajari tentang kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mencari sumber daya alam yang terbatas, yang sifatnya terbatas. Nah, ilmu ekonomi ini ada karena kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas gitu, sedangkan sumber daya alamnya bersifat terbatas. Perkenalkan, nama saya Regina Yulianti Apriyando. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode dalam ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini memiliki beberapa metode dalam menyelesaikan masalah, dalam penarikan kesimpulan dan lain-lain. Adapun metode ilmu ekonomi menurut Prihatin dan Caur dan menurut Sormin. Yang pertama, metode induktif. Metode induktif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang ada dalam realitas kehidupan sehingga jalan upaya pemenuhan kebutuhan dapat dikaji secara cermat. Jadi intinya dari metode ini adalah penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Contohnya kan kegiatan ekonomi yang gagal di suatu negara, dampaknya itu akan berimbas pada negara-negara lain. Nah, contohnya pada kejadian The Great Depression pada tahun 1929 sampai 1933. Jadi, The Great Depression ini adalah krisis ekonomi yang dialami oleh Amerika Serikat. Yang kedua yaitu metode deduktif. Metode ini merupakan kebalikan dari metode induktif, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan hal yang umum menjadi hal yang khusus. Contohnya seperti secara umum, bila harga naik maka permintaan akan menurun. Contoh kasusnya seperti apabila harga cabai naik maka permintaan terhadap cabai akan menurun. Jadi kan secara umum dari harga yang naik, berarti bila harga cabai naik berarti permintaannya akan menurun, kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu metode matematika. Dalam penyelesaian masalah ekonomi diperlukan cara-cara pemecahan dari ilmu matematika seperti
dalam menentukan laba rugi ekonomi dibutuhkan beberapa operasi hitung yang dipelajari dari matematika sehingga operasi hitung tersebut dapat mempermudah untuk memecahkan atau untuk menghitung laba atau rugi suatu perusahaan. Yang keempat yaitu metode statistika. Metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, lalu analisis data, serta penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Contohnya seperti mengidentifikasi penyebab pengangguran. Maka seorang peneliti tersebut harus mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Apa sih penyebab dari pengangguran tersebut? Lalu persebaran di Indonesia pengangguran kan lebih banyaknya di daerah mana? Sedangkan membutuhkan data-data berupa angka seperti itu. Lalu peneliti setelah mengetahui data-data tersebut di diagram persentase seperti itu, lalu peneliti akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari ilmu ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan atau skarsitas. Kelangkaan di sini merupakan sebuah prinsip di mana sebagian barang yang diinginkan hanya tersedia dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Dengan demikian barang yang umumnya dalam keadaan langka dan harus dijatah. Hal inilah yang mendasari bahwa manusia harus membutuhkan perjuangan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada produksi. Produksi merupakan aktivitas untuk menciptakan suatu barang. Dari produksi inilah kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi merupakan setiap kegiatan pemanfaatan ataupun menghabiskan suatu nilai barang. Konsumsi ini jika barang dikonsumsi maka akan habis gitu ya. Kemudian tidak tercantum ya ada distribusi. Distribusi ini sebelum ke tahap konsumsi. Berarti distribusi ini proses menyalurkannya produsen ke konsumen. Kemudian ada investasi. Investasi juga disebut penanaman modal. Dari investasi ini dapat berbentuk tanah, obligasi ataupun uang ya. Investasi ini dapat berbentuk juga jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang selanjutnya ada pasar. Pasar merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Dan yang selanjutnya uang. Uang merupakan alat tukar yang sah ya, yang seperti kita ketahui kita setiap hari membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan kita. Yang terakhir ada letter of credit ataupun LOC. Letter of credit ini surat yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa atas permintaan importir nasabah yang ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri. LOC ini merupakan berfungsi untuk keamanan suatu transaksi antara importir dan eksportir. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh Agit. Pemirsa, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Rizka. Pertama, yang ke-8 itu ada neraca. Neraca adalah sebuah laporan yang digunakan setelah melakukan kegiatan transaksi, di mana neraca ini ada yang dipergunakan tuh oleh perorangan, badan usaha maupun instansi pemerintahan. Nah, neraca ini biasanya berisi terkait apa sih yang telah dilakukan selama biasanya belakangan itu setahun ya, hitungannya dalam setahun bisa berupa pembayaran atau enggak ekspor atau impor. Yang ke-9 ada bank. Udah tahu kan apa itu bank ya? Pasti di sini sudah membawa banknya masing-masing di dompet. Kalau nggak tahu berapa isinya. Yang kedua itu bank. Bank adalah sebuah lembaga atau lembaga usaha yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Tujuan menghimpunnya itu agar meningkatkan
daya kebutuhan dari masyarakat, di mana bank itu gak cuma menghimpun, ada yang namanya bank itu memberi pinjaman, ada yang memberi modal dan sebagainya. Yang 10 ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki oleh setiap perorangan atau kelompok. Tujuan dari didirikannya koperasi untuk keuntungan dari kelompok tersebut gitu. Contohnya kan kalau misalnya koperasi udah dijelasin dari semenjak SD, koperasi itu adalah sebuah badan perseorangan. Jadi badannya itu kayak si usahanya itu dibuka tapi untuk keuntungannya sendiri gitu. Yang selanjutnya ada kewirausahaan. Nah, tahu kan apa arti dari kewirausahaan itu apa? Ada yang tahu? Gak ada? Gak ada. Menciptakan hal baru. Bagus, itu benar, salah satunya menciptakan hal baru. Nah, kewirausahaan ini adalah menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai yang nantinya bisa dipergunakan oleh kalangan banyak. Nah, dari segi nilainya tersebut, biasanya kewirausahaan itu memegang prinsip mau untung sendiri, tekor sendiri atau bangkrut sendiri, ataupun ya berjalannya dilakukan oleh sendiri gitu, nggak ada sangkut pautnya sama orang lain. Kalau mau untung ya untung sendiri, kalau mau rugi ya ruginya sendiri gitu. Yang ke-12 ada perpajakan. Tahu kan pajak tuh kayak gimana ya? Pajak itu kan sebuah kewajiban kalau kita berada di suatu negara, atau nggak negara sih, instansi aja. Pajak adalah sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada masyarakat untuk dibayarkan kepada pemerintah atau negara, yang tujuannya nantinya kan si pajak itu dibayarkan ya kepada pemerintah atau negara. Nah, si pajak tersebut nantinya akan digunakan lagi oleh masyarakat untuk menyokong fasilitas atau enggak memberi untuk pembangunan juga untuk menutupi segala bentuk pendanaan yang ada dalam suatu negara. Itu yang namanya pajak kan. Misalkan kita nggak jauh-jauh lah, mau beli makanan nih ke Asia Plaza, kan beli roti misalkan ya, kan itu udah ada pajaknya, udah sama pajak kan. Ya itu kan, itu termasuk pajak. Nggak cuma roti, pulsa aja kan udah ada pajaknya. Kayak beli barang online udah masuk pajak. Segala sesuatu yang kita beli itu biasanya udah ada pajaknya gitu, udah termasuk sama pajaknya. Yang ke-13 ada perikanan. Tahu kan iklan tuh kayak gimana iklan? Iklan tahu kan? Iklan cara mempromosikan. Nah, betul. Iklan adalah salah satu cara untuk mempromosikan mau barang ataupun jasa. Kan yang bernilai itu gak cuma barang ya, tapi jasa juga sangat bernilai. Nah, untuk iklan sendiri ditujukan untuk mempromosikan, di mana promosi tersebut ditujukan barang atau jasa untuk untuk menarik daya minat pembeli atau pengguna. Tahu kan kayak di jalan nih ada iklan billboard kan, billboard jalan, iklan rokok, Baliho gitu bisa. Baliho di jalan kan ada kan, kayak kosmetik tuh kan, di iklannya tuh di jalan kan. Gak cuma di jalan, untuk bentuk-bentuk iklan tuh ada yang listrik. Di tiang listrik ada, betul. Ada juga yang di di internet kan. Iklan itu di YouTube ada, boleh iklan. Di TV juga ada, maksudnya mah. Iklan itu sebuah ajang promosi untuk mengembangkan, untuk meningkatkan penjualan dari setiap produk atau enggak jasa gitu. Terus ada 14 perseroan terbatas. Tahu kan PT? PT adalah singkatan dari perseroan terbatas. PT adalah sebuah badan hukum yang dimana didirikannya sebuah badan hukum itu ditujukan untuk mendirikan suatu kegiatan usaha. Tahu kan? Kan banyak PT, kan ada PT yang namanya itu baik. Nah, boleh. Kayak Indofood. Nah, Indofood itu kan punya saham tuh kan. Nah, sahamnya itu bisa dibeli oleh perorangan. Ngerti gak? Nah, jadi si saham itu kan nanti kita modal nih ke si Indofood. Nah, kita tuh berhak atas keuntungan yang telah didapat dalam PT tersebut atau perseroan terbatas tersebut ya. Bisa termasuk investasi. Ya, boleh, bisa termasuk investasi kalau misalkan kita punya nanam saham ke PT perseroan terbatas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kagok. Perkenalkan, nama saya Batul Abdi. Saya di sini yang menjelaskan sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi pada awalnya itu terjadi karena ada pemikiran dari Aristoteles yang berpendapat bahwa ekonomi itu dibagi menjadi dua, natural dan unnatural. Transaksi natural adalah peluasan kebutuhan dan pengukuran kekayaan yang terbatas jumlahnya. Sedangkan transaksi unnatural bertujuan mengumpulkan kekayaan yang secara potensial tidak terbatas. Dia menjelaskan bahwa kekayaan unnatural tidak terbatas karena dia menjadi akhir untuk dirinya sendiri ketimbang sebagai sarana menuju akhir yang lain. Dan selanjutnya pada era reformasi abad ke-16. Pada abad ke era reformasi ini, ide perdagangan bebas itu muncul dan kemudian diadaptasikan oleh Degrot dan Claudius. Kebijakan ekonomi di Eropa selama akhir Middle Age dan awal Renaissance adalah memperlakukan aktivitas ekonomi sebagai barang yang ditarik pajak oleh para bangsawan dan pijak. Pertukaran ekonomi ini diatur dengan hukum sebagai hak untuk mengumpulkan pajak sejalan. Begitu juga pengaturan sosial pekerja atau guild dan pengaturan religius dalam masalah penyewaan. Selanjutnya ada pada periode abad ke-16 sampai ke-18. Selanjutnya ada pada periode abad ke-16 sampai ke-18. Pada periode ini kita bisa disebut juga sebagai tahap awal perkembangan modern kapitalis yang kerap kali disebut sebagai merchant kapitalis dan merkantilisme adalah yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk bertujuan menambah kekuasaan negara dan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Ini adalah mitra dari politik ekonomi absolut atau monarki absolut. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui perkembangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Secara historis, kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial. Selanjutnya ada pada pertengahan abad ke-18. Abad ke-18 ini mercantalisme menurut Britain pertengahan abad 18 ketika sekelompok ekonomi teoris dipimpin oleh Adam Smith menantang dasar-dasar mekanisme doktrin yang berkeyakinan bahwa jumlah keseluruhan dari kekayaan dunia ini adalah tetap, sehingga suatu negara hanya dapat meningkatkan kekayaan dari pengeluaran negara lainnya. Habis itu ada pada periode abad ke-19 sampai ke abad ke-20. Pada abad ke-19, Karl Marx menggabungkan berbagai teori aliran pemikiran meliputi distribusi sosial dan sumber daya yang dilakukan karya Adam Smith, juga pemikiran sosialis dan egalitarianis, dan menggunakan pendekatan sistematis pada logika yang diambil dari George Wilhelm Friedrich Hegel. Itu menghasilkan Das Kapital. Ajarannya banyak diambil oleh mereka yang mentertib ekonomi Marx selama abad ke-19 dan 20. Pada akhir abad ke-19, kontrol dari industri skala besar berada di tangan finansier. Masa ini disebut sebagai financial kapitalisme. Penampakan utama kapitalis pada masa ini mencakup establishment of huge industrial power atau monopolis kepemilikan dan manajemen dari industri oleh finansier. Akhir abad ke-19 dan awal ke-20, kapitalisme juga disebut sebagai era monopoli kapitalis, ditandai oleh pergerakan dari reservoir phase of capitalism menjadi concentration of capital hingga mencapai large monopolis atau oligopolitik oleh bank and financial, didirikan oleh pertumbuhan korporasi dan pembagian bisa dari shareholder, owner, dan manager. Sekian, terima kasih.
diperhatikan pertanyaannya itu satu kelompok satu ya. Jadi setiap perwakilan ada yang menanyakan satu, berarti 6 ya, 6 kelompoknya. Jadi ada 6 pertanyaannya untuk kita. Sekarang dibuka dulu 3 ya. Dan sisanya 3 lagi. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Nugraha dari kelompok 7. Ingin bertanya tentang, kan kita nanti setelah kuliah akan lulus ya, dan akan bekerja dan menyimpan uang. Lebih baik mana aman antara menabung atau investasi? Nama saya Randy Setiasa. Saya akan bertanya tentang sejarah perkembangan ilmu ekonomi pada periode abad ke-16 dan sampai ke-18. Berikan salah satu tokoh dan jelaskan tentang kebijakannya. Sebutkan salah satu Tokoh dari abad ke-16 sampai 18. tokoh ekonominya. Dan kebijakan ekonominya. Ya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sri Rahayu, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, menurut pendapat kalian ketika terjadi inflasi, apakah ilmu ekonomi berperan sebagai solusi terhadap inflasi tersebut atau tidak? Berperan terhadap inflasi. Saya Triana Jaya Kusuma dari kelompok 6 yang izin bertanya tentang kaitan ilmu ekonomi dengan ilmu yang lainnya. Ada satu ilmu yang tidak dimasukkan yang sangat berkaitan erat dengan ilmu ekonomi. Sebutkan itu ilmu apa dan jelaskan. Perkenalkan, saya Adam Mulyadian dari kelompok 3. Izin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan ya kecelakaan itu. Nah, apa aja sih yang menyebabkan kelangkaan dan bagaimana mengatasinya? Penyebab Kelangkaan apa solusinya? dan bagaimana ya mengatasi kelangkaan tersebut. Jadi kesimpulan pada sesi diskusi kali ini adalah ekonomi merupakan sebuah ilmu yang sangat penting yang dipergunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana tanpa adanya sebuah ilmu ekonomi kehidupan manusia akan terasa kacau atau enggak ya terjadi kekacauan di mana-mana gitu, yang menyebabkan kenapa ilmu ekonomi itu berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.